Namaku Lucien. Pewaris grup Istana Langit. Kekayaanku triliunan. Demi ucapan istriku yang ingin berbisnis, aku menyembunyikan identitas 3 tahun. Mengerahkan semua sumber daya grup Istana. Dengan tanganku, kuangkat dia ke puncak. Menjadikannya bintang baru dunia bisnis. Pada malam kami resmi, dia bilang harus pergi. Sekali pergi, 3 tahun lamanya. Kini 3 tahun berlalu. Terima kasih atas akhirnya aku akan pulang. Kamu, indah. Secretary. Apa semua yang kusuruh siapkan sudah siap? Ata Perinta Anda, Villa Istana Surgawi Pengkakawan Seratus Juta. Pendanaan 500 juta. Dan pernikahan 3 hari lagi, semuanya sudah siap. Saat itu, tokoh berpengaruh dari kota awan. Bahkan dari seluruh negeri raya. Baik. Kini bagai asap pulang dengan gemilang. Akhirnya aku bisa dengannya. Menyelesaikan pernikahan yang... Pak Direktur. Bertahun-tahun Anda menyembunyikan identitas dan membantunya meraih. Tapi malam kalian menikah, dia malah pergi ke luar negeri untuk tugas dan pelatihan. Dia pergi selama 3 tahun. Tak mengadakan pesta pernikahan untuk Anda. Anda benar-benar tidak peduli? Kau tak mengerti. Bak Asap adalah seluruh duniaku. Membantunya mewujudkan impiannya adalah kehormatan. Anda pewaris terhormat ibu kota. Jangan bilang Anda mau jadi menantu yang tinggal di rumah istri seumur hidup. Tidak. Hari ini baru permulaan. 3 hari lagi, di pernikahan susulan Bak, aku akan memberitahunya identitasku, masa depan. Aku sendiri yang akan mengantarnya ke puncak negeri musim panas agung. Rihanna sudah datang, aku turun menjemputnya dulu. Rihanna. Rihanna. Kau. Aku hamil. Anak Chandra. Kau. Berselingkuh. Lukman, bicaramu jangan sekasar itu. Berselingkuh apanya? Aku bantu Chandra punya anak, takkan menceraikanmu. Cuma bantu dia punya anak. Takkan menceraikanku. Lukman, jangan salah paham. Rihanna melakukannya demi menyelamatkan. Chandra terkena leukemia dan perlu transplantasi sumsum tulang. Tapi belum ada donor cocok. Dokter menyarankan anak untuk pakai darah tali pusat. Rihanna. Aku suamimu. Tapi kau anak dengan pria lain. Chen Yuan hampir mati, masih mempermasalahkan ini. Bisakah kau punya sedikit hati? Bisa lebih lapang dada? Aku sedang menyelamatkan nyawa. Demi Yusahamu. Demi mewujudkan impianmu, aku mendukungmu selama 3 tahun. Malam pengantin, kau meninggalkanku untuk kau pergi selama 3 tahun. Hari ini aku menyambut kepulanganmu bahagia. Ini kejutanmu? Lu Chen, kau sakit? Aku demi menyelamatkan Chen Yuan. Berhenti membuat keributan? Menyelamatkan nyawa? Lalu aku ini kau anggap apa? Dia hampir mati. Aku harus bagaimana? Apa aku harus diam saja melihatnya mati? Lukman Chandra, aku tahu kau sangat terluka karena Rina diminta membantuku punya anak. Tapi tenanglah. Aku menggantimu. 1 juta di kartu ini. Anggap saja ini kompensasi untukmu. Tenanglah. Setelah anak itu lahir, dan penyakitku sembuh, aku akan pergi membawa anak itu. Inikah sisa hidup yang kau pamerkan di media sosial? Rolex seharga 2 juta. Lu Ruyan. Kau benar-benar murah hati. Kubilang tak mau jam ini, tapi Ruyan bersikeras membeli. Kalau kau suka, sekalian kuberikan padamu. Mana bisa begitu? Ini jam yang kubelikan untukmu. Chen Yuan sakit, suasana buruk. Aku membelikannya jam untuk menghiburnya. Lukman. Dulu kenapa aku tak sadar kamu sekikir ini? Aku pelit. Kamu istriku. Kamu belikan mantanmu Rolex 2 juta, bahkan bantu dia punya anak. Harus seberapa besar hati aku? Kamu kesal karena aku belum belikan hadiah, kan? Yang seharusnya jadi milikmu tak akan kurang. Ini bekas Chandra, dipakai 2 hari. Pakai saja. Membelikan mantan pacarmu Rolex 2 juta. Tapi memberiku barang bekas yang pernah dipakainya. Lu Ruyan. Kau anggap aku apa? Lihat dirimu, menyedihkan. Diberi barang bekas saja sudah kehormatan buatmu.
Jangan tak tahu diri. Jam ini memang pernah kupakai. Tapi ini juga tanda sayang Ruyan. Setelah aku bosan mempermainkan istrimu, akan ku kembalikan. Tapi kau benar-benar mencintainya. Saat bersamaku, dia masih perawan. Kau cari mati. Chen Yuan, kau tak apa-apa, ada yang sakit? Aku tak apa-apa, Ruyan. Mungkin Kak Chen tak suka padaku, jadi... Minta maaf pada Chen Yuan. Memangnya kenapa? Chen Yuan tahu tak bisa pakai barang mewah, takut dia memakaikanmu jam tangan, tapi kamu menyerangnya seperti anjing gila. Bukankah kamu harus minta maaf? Lu Ruyan. Menurutku, yang gila itu kamu. Kamu tahu apa yang dia Dia bilang, sudahlah, Ruyan. Aku tak apa-apa. Lu Chen. Chen Yuan pun masih membelamu. Kapan kamu bisa bertanggung jawab seperti pria sejati? Jadi kamu tidak mau minta maaf? Baik. Kalau begitu, kita... Baiklah, Apa katamu? bukannya kamu yang mau cerai? Aku setuju. Sadar apa yang kamu katakan? Pria tak berguna sepertimu, cuma bisa mencuci dan memasak, berhak minta cerai dariku? Konglomerat Istana Langit akan mendanai perusahaanku 500 juta. Kalau cerai sekarang, kau tak dapat sepeser. Pikirkan baik-baik. Aku mau cerai. Sere? Dulu bukannya kalian saling mencintai, kenapa berubah pikiran? Dia hamil anak pria lain. Oh, bodoh. Tapi karena berjanji mendanainya, tentu tak boleh ingkar janji. Kau tahu harus bagaimana? Tentu, akan kuminta dia datang ke kantor pusat grup besok untuk menandatangani investasi, dan ketua dewan akan menyambutnya sendiri. Karena dia memberiku kejutan. Tentu aku harus membalasnya dengan kejutan juga. Bocah itu akhirnya sadar juga. Salju senja, kesempatanmu datang. Aku tahu. Quechua Duong. Apa berkas perceraian sudah siap? Semuanya ada di sini, termasuk bukti transaksi Anda membelikan Liu Ruyan mobil dan rumah. Pengacara menunggu instruksi Anda. Cukup satu telepon, Liu Ruyan akan kehilangan segala. Baik. Lu Ruyan. Semua yang kuberikan padamu selama ini akan kukembalikan berlipat ganda. Lu Chen, Berani merebut wanita dariku? Kau pantas? Sudah sampai, kenapa kamu tidak membangunkan? kamu kelihatan lelah, ingin kamu tidur lama. Hari ini ada penandatanganan kontrak penting dengan konglomerat Istana Langit dan harus bertemu ketua mereka. Ayo cepat, jangan sampai dia menunggu lama. Luk Chandra. Luk Chandra, di mobil itu ketuanya. Luk Chandra apaan? Eruka Asap, kamu salah lihat? Mobil mewah seharga puluhan juta. Mana mungkin Luk Chandra mampu naik mobil begitu? Benar juga, ayo cepat. Lu Chen. Ternyata benar kamu. Ada APA? Sikap apa itu? Kenapa di sini? Mobil ini dari mana? Baju ini kenapa? Kamu mencuri uangku? Lu Ruyan. Kamu terlalu meremehkan, belum sampai tak mampu beli mobil. Lu Chen, bicara yang benar. Rukiah masih hamil, kamu tega main tangan? Dia hamil, urusannya denganku. Anak ini, Anakku? Kamu bilang begitu. Lukman, sudah kuberi muka? Jangan bilang kamu kira dengan mencuri uangku, menyewa mobil, dan membeli aku mengandung anak Chandra, tapi sudah kubilang, aku punya alasan. Semua ini karena tak tertarik pada alasanmu. Tak perlu jadi simpanan, pura-pura susi. Muak dengan sandawara ini. maksudmu apa? Maksudku masih kurang jelas? Kalian berdua, perempuan murahan cocok sama lelaki, memang ditakdirkan bersama. Cocok sekali. Perempuan murahan dan lelaki brengsek. Memang ditakdirkan bersama. Cocok sekali. Apa katamu? Lukman, kamu gila, ya? Aku cuma melahirkan anak untuk Rian.
Perlukah bicara seperti itu kepadaku? Picik sepertimu, tanpa Jaya, aku takkan punya anak denganmu. Tak mau anakku pengecut seperti kamu. Laras, kamu menangis memohon padaku, aku jadi pembantu, banting tulang untukmu tahun-tahun. Sekarang kariermu sukses. Kamu mulai menyalahkanku karena bisa cuci baju. Kamu mau ungkit masa lalu? Aku tak memberimu 3.000 biaya hidup tiap bulan masih kurang? 3.000? Butte belly component jam tangon mua pun tak kuka. Apa kamu bisa dibandingkan dengan Jaya? Dia kena leukemia, tapi tetap bekerja dan selama setahun aku dinas luar negeri, dia tak pernah absen menjagaku. Dia bukan cuma membantuku urusan kerja, tapi juga jadi tempat curhat saat kesal. Kalau kamu, gara-gara anak dan jam tangan, kamu masih perhitungan dan tak pernah puas. Belajarlah dari Raka kebesaran hati. Kebesaran hati? Semoga nanti kamu masih bisa bicara setegas itu. Dimas, jangan kembali memohon agar aku memaafkanmu. Dedelu bagai ASAP. Perjanjiannya di sini. Aku mau lihat kau berani tanda tangan atau tidak. Direktur Jap. Orang seperti apa ketua itu? Apa yang pantang bagi? Tolong beri kami petunjuk supaya pertama kali kami tidak. Ketua jarang keluar rumah, kami jarang bertemu. Tapi belakangan sedang mengurus perceraian. Suasana hatinya yaga ukapan. Jangan sampai membuatnya marah. Cerai. Siapa yang sebegitu sampai mau mencerai pria sehebat itu bercerai? Iya. Entah perempuan itu memikirkan apa. Ketua Direk terkenal sangat menyayangi istrinya. Orang terkaya kota Au, kalian pasti pernah dengar. Katanya karena mengucapkan ucapan tak sopan pada istri ketua. Oleh ketua kami cuma kurang dari 1 jam untuk mencoretnya dari kota. Segitunya, otak wanita itu kejepit pintu. Suami malah tak tahu dia. Kalian harus jaga ucapan dan tindak. Kara ketua, aku juga sudah bilang kalau kalian membuatnya marah. Bukan kontraknya Zizeda. Terima kasih atas pengingat. Kami akan bersikap hormat. Ketua. Direktur Liu sudah tiba. Suruh dia masuk. Terima kasih, Direktur Zhao. Halo, Ketua. Saya Liu Ruyan. Sesuai perintah saya datang untuk menandatangani kontrak. Ketua, nama saya Chen Yuan. Saya pacar Direktur Kali. Saya ikut untuk datang menemui Anda. Semoga tidak mengganggu Anda. Pacar Direktur Liana. Ya, Ketua. Pacar sudah lama mengagumi, katanya Anda sulit bertemu Anda. Jadi saya membawanya datang bersama. Kapan Anda akan menandatangani kontrak ini? Sekarang bisa tanda tangan. Luke Chandra. Kenapa kamu? Kamu dan pacarmu kelihatan sangat terkejut. Luke Chandra, sampai kapan mau bikin ulah? Ini kursi ketua grup Istana Langit. Siapa memberimu keberanian duduk? Apa kamu baru senang kalau kami gagal menandatangani kontrak? Rina, kurasa masalah ini tidak sederhana. Tenang dulu. Biar aku bicara dengan Kak Chandra. Kak Chandra, aku tahu kamu kesal. Tapi kerja sama hari ini penting bagi Rania. Sekesal apapun kamu, jangan merusak kerjasama demi balas dendam. Rania. Apa? Kamu sengaja melakukan Bagas? Tak kusangka kau sekejam ini. Kau benar-benar menjijikan. Melatai. Kalau otak bermasalah, periksa ke dokter. Jangon mengamak di hadapangku. Kau mau tanda tangan kontrak, kan? Bisa. Kontraknya ada di sini. Asalkan kau tanda tangani dulu perjanjian sirai ini. Kontraknya akan kubiarkan kau tanda tangani. Kau mengancamku? Itu maumu? Cerai? Tanda tangani. Selain bercerai, Kau tak punya pilihan lain. Baik, jangan menyesal. Lu Chen, hidup mewah tak kau mau cerai dariku. Jangan salahkan aku kalau tak kuberi sepeser pun. Ku bekukan. Tunggu sampai miskin dan tak sanggup cuma bisa terlunta-lunta kau harus kembali dan berlutut memohon padaku. Lukman, tega kau sejahat ini. Kalau kau mau menjegal Riana, tak perlu pakai cara menjijikan. Kau bikin gedu di sini. Kalau ketahuan ketua direksi, apa akibatnya? kalian berdua bodoh dan sok tahu. Aku justru ingin lihat apa akibatnya.
Baik, berani juga kamu. Tunggu saja, aku telepon orang sekarang untuk menghajarmu. Lu Chen, perintahkan minta maaf pada Chen Yuan, lalu pulang dan berlutut menungguku. Kalau tidak, jangan harap ku maafkan. Selalu merasa paling benar. Hari ini tak akan minta maaf. Mau apa? Mau telepon? Bagus, cepat panggil. Aku mau lihat. Siapa minta maaf pada siapa? Direktur Jaka, saya Chandra. Ada orang menerobos kantor ketua. Tolong bawa dia kemari, beri pelajaran. APA, Tunggu saja, saya segera ke sana. Direktur Jaka, Anda kenapa? apa kerja kalian di bagian keamanan? Ada orang menerobos kantor ketua, tak tahu? Menerobos kantor ketua? Direktur Jaka, Anda bercanda? Ketua Lukman kembali ke grup. Departemen keamanan sudah siaga. Mana mungkin biarkan orang Semba anggan. Anda pasti salah. Panggil orang dari Departemen Keamanan. Hari ini Ketua Lukman kembali. Tak boleh ada sedikit pun kesalahan. Baik. Direktur Investasi Joko segera tiba. Kau yang cari mati. Pantas saja kita. Lu Chen, kalau mengaku salah dan minta maaf sekarang, lalu berlutut memohon maaf, nanti aku masih bisa membelamu. Aku akan beri jalan keluar. Kalau saat Direktur Chow datang, meski kau suamiku, aku tak akan melindungimu. Minta maaf padamu? Memangnya kau pantas? Berhenti. Direktur Zhao, Anda datang. Apa yang sedang kau lakukan? Direktur Zhao. Bajingan tak tahu diri ini menerobos masuk ke kantor ketua. Dia mengancam merusak kerja samaku dengan ketua. Cepat beri pelajaran. Sudah di ujung tanduk, masih pura-pura. Lu Chen, kau kesempatan terakhir. Cepat berlutut. Dia. Maksudmu, dia menerobos masuk ke kantor ketua? Benar. Direktur Chandra, orang ini suamiku. Tapi dia picik dan suka memperhitungkan segalanya. Dia tahu aku datang ke grup Istana Langit untuk menandatangani kontrak. Dia menyusup untuk membuat keributan. Dia mengancam, kalau aku tidak menceraikannya, dia orang yang meremehkan wibawa ketua. Nah, Anda harus memberinya pelajaran keras. Beri aku pelajaran. Detalu bagai as. Kau berani? Daratan Bit, jaga nada bicaramu. Beraninya kau bicara pada Direktur Zhao. Anda tak berani berbuat apa-apa padanya. Tapi tenang, aku, Dedalu bagai asap, tak mencampur urusan pribadi. Semua harus mengutamakan kepentingan. Lakukan seperti seharusnya. Sekalipun kakinya dipatahkan dua-duanya, tak masalah. Diam kau. Kau tahu tidak? Kau sudah bikin masalah besar. Berani-beraninya kau memukulku. Aku mitra direktur utama. Kau benar-benar berani memukul. Memukulmu? Kaulah yang kupukul. Kau tahu siapa di hadapanmu? Mulutmu penuh kata-kata kotor. Aku tak mengerti, bagaimana orang bodoh sepertimu bisa mendapat perhatian direktur utama. Aku cakap, aku membangun perusahaan seorang diri, dan pulang setelah belajar di luar. Ketua menghargai aku karena punya mata tajam. Kau. Apa kau tahu? Semua yang kau miliki. Semuanya dia yang memberikan. Dia yang memberiku, dia cuma pengasuh, bisa mencuci dan memasak. Mana mungkin dia memberiku semua Direktur Zhao, apa yang dia berikan kamu sampai kau membelanya begini? Apa kau tidak takut ketua tahu? APA? Kau mengancamku? Lukman Chandra, kau kira Jaka akan membelamu? Jadi aku tak bisa berbuat apa-apa padamu, cukup satu telepon kepada direktur utama. Kau dan Jaka akan tamat. Silakan coba. Kau yang memaksaku. Kenapa tak ada yang angkat? Ketua sangat sibuk. Mungkin menyiapkan kontrak untukku. Tak sempat angkat telepon. Tapi kau, dengan wajah seperti itu, yang tak tahu malah mengira kau ketuanya. Detalu bagai asap. Kau pandai menipu diri sendiri. Kau percaya tidak? Cukup satu kata dariku. Semua yang kau banggakan akan lenyap seketika. Kau benar-benar tak takut lidahmu keseleo karena terlalu besar omong. Selama ini, berkat usahaku, perusahaan ini sudah jadi tulang punggung dunia bisnis Kota Awan. Ada konglomerat Istana Langit yang mendukungku. Bersandar pada pohon sebesar ini, kau pikir mudah untuk menggoyahkannya? Lu Chen, sadar. Lelaki tak berguna sepertimu masih mau melawan konglomerat Istana Langit? Benar-benar konyol. Kalian diam.
Kalian tahu siapa yang berdiri di hadapan kalian? Kalau kalian menyinggungnya, jangankan pendanaan, bahkan membuat kalian bangkrut pun cukup dengan satu kata. Masih mau menggertaku? Zhao Qian. Pada akhirnya, kau cuma anjing suruhan ketua direksi. Aku tamu kehormatan ketua direksi kalian. Kalau kau tak menghormatiku, malah membela pria ini. Jaka, siapa yang memberimu keberanian? Kau. Aku yang memberikannya. Siapa kau? Namaku Salju Senja. Aku tunangan ketua direksi. Tunangan. Direktur utama sudah menikah? Sayangnya, baru saja dia bercerai. Aku mengerti. Kau selingkuhan direktur utama, ya? Wajahmu saja sudah berani sekali kau muncul terang-terangan di kantor direktur utama. Selingkuhan kesayangan? Berani melakukan, tapi tak berani dibicarakan. Jangan-jangan kau datang untuk menggoda direktur utama. Dewi Kabut, sudah puas? Hei. Belum? Jangan bilang, ternyata dia benar. Aku datang hari ini untuk menggoda direktur utama. Kenapa? Kamu sangat cemburu. Kamu tak tahu malu. Kamu kira orang sepertimu pakai tubuh. Aku bukan orang seperti itu. Ku beritahu kau, aku mengandalkan kemampuan, dan kau. Aku tak ingin dengar kau membual soal kemampuanmu. Orang bodoh sepertimu bisa temukan segenggam di pinggir jalan. Kalau berani kurang ajar lagi, lain kali bukan cuma tamparan. Lu Chen, mau apa? Lepaskan aku. Sudah puas membuat keributan? Ini kantor. Ini bukan tempat bertindak seenaknya. Aku bertindak kalian semua. Atas dasar apa memukul? Kalau dia Zhao Qian, kau cuma si manis naik jabatan pakai tubuhmu. Apa dia punya hak atau sebentar lagi kok? Tak usah omong dengannya. Kau mau bekerja sama dengan konglomerat Istana Langit? Hol tenggang akibatnya. Bukan urusanmu. Kalau tahu diri, cepat pergi. Dasar pembawa sial, hampir dia merusak rencanaku. Zhao Qian, tamparanmu tak kupersoalkan. Di mana direktur utama? Cepat bawa kami menemuinya. Direktur utama. Beliau baru saja pergi. Apa? Dia pergi? Kau mempermainkanku. Kalau kerjasama tertunda, sanggup tanggung jawab. Tertunda apanya? Bukannya kau mau tanda tangan? Kontraknya ada di tanganmu. Tanda tangani sendiri saja. Jadi begitu. Ketua Dewan sudah menandatangani nama. Kalau bukan karena Lukas bikin kacau kontraknya, kerjasama ini bisa terjalin semua. Ketua masih mempercayaiku. Bodoh. Jaka Langit cuma bersikap sopan padanya. Dia sudah besar kepala. Rina, keterlaluan sekali. Begitu kita bertemu ketua, kita harus melaporkannya agar ketua memecatnya. Soal Jaka Langit, bahas nanti. Yang terpenting adalah pendanaan di tangan kita. Lukman, dia ingin merusak penandatanganan. Pada akhirnya, aku berhasil dapat pendana. Benar-benar buang-buang waktu. Kalau begitu, sekarang kita Kembali ke kantor. Utang ini akan kuperhitungkan baik-baik dengannya. Ketua. Liu Ruyan menandatangani kontraknya. Selanjutnya, kita tinggal menunggu saja. Liu bagai asap, ambisinya tinggi. Meski dia mendapat pendanaan, tanpa jaringan dan sumber daya dariku, belum tentu sanggup menanganinya. Beritahu bagian hukum. Siapkan gugatan ganti rugi. Lu Begai ASAP. Aku ingin lihat, Tanpa tangga menuju langit yang kubuat untukmu. separah apa kau akan jatuh. Ja. Anda berdua, tunggu sebentar, ya. Maaf, kalian orang yang tak berkepentingan harus mendaftar untuk masuk perusahaan. Suruh aku daftar? Kau tahu siapa aku? Anda adalah... Butaya, masa bos kalian tak kenal? Bos? Anda adalah... 3 tahun lalu, bos pergi ke luar negeri untuk belajar. Luk Chandra diminta mengelola sementara. Dia sudah kembali, menurutmu. Apa dia bukan bos? Tapi apa? Minggir. Manajer umum, dia baru dan belum kenal Anda. Jangan ambil hati, saya akan antar Anda ke kantor. Memang pegawai lama lebih paham. Ayo. Siap. Ada apa ini? Soal direktur Lu, aku harus bilang padanya. Direktur Lu, ada masalah.
Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan. Di samping saya pemilik perusahaan, Direktur Leo. Mari beri tepuk tangan. Nama saya Sri Kabut, pemegang saham awal sekaligus bos. Saya yakin banyak karyawan lama yang mengenal saya. Banyak karyawan baru mungkin belum mengenal saya, tapi tak, kalian perlu tahu, saya bisa memberikan jauh lebih banyak dari yang bisa Dharma Fajar. Dharma Fajar sudah dipecat. Dharma Fajar sudah saya pecat. Dead Cat, Direktur Dharma dipecat. Ini keterlaluan sekali. Bos ini nggak seramah Direktur Bumi. Nanti kamu dipersulit. Saya mau menambahkan sedikit, Direktur Jati dan Ketua Istana Langit telah mencapai kerja sama strategis. Di bawah pimpinan Direktur Jati, perusahaan kita pasti akan menjadi perusahaan terdepan. Konglomerat Istana Langit? Itu pesanan besar. Kalian dengar, mulai sekarang ikut Direktur Jati. Jangan ceroboh. Ja. Baiklah. Kalian lanjut kerja saja. Kau. Lumayan bagus. Setelah pulang kerja, ambil bonusmu di bagian keuangan. Terima kasih atas penghargaan Anda, Bu Liu. Berhenti. Mau kemana? Mencetak dokumen. Sebentar lagi rapat. Aku tadi, Cetak apa? Uang perusahaan dihamburkan begini oleh kalian? Bu Ratna, apa yang Anda lakukan? Ini hari pertama kalian kerja, kertas A4 dan mesin cetak aset perusahaan. Kalian tak keluar uang kenapa seenaknya mau pakai? Ya pak, Tapi untuk rapat departemen. itu urusan departemen, ini perusahaan, bukan rumahmu. Kalau mau pakai, boleh, tapi pimpinan kalian harus datang, lapor ke aku, lalu ajukan persetujuan. Scan kode lalu bayar. Kertas A4 1000 per lembar, printer 5000 sekali. Scan saja. Kok ada orang seperti kamu? Tidak mau. Boleh. Melanggar peraturan perusahaan. Kau dipecat. Kau mau memecatku? Becky, bukan giliranmu memecatku. Aku berhenti. Temui bagian keuangan, tahan gajinya sebulan, baru bayar padanya. Tahan gajinya sebulan, baru bayar. Orang suka cari untung kecil begini. Harus diberi pelajaran. Baik, aku akan segera bicara dengan bagian keuangan. Kau, berhenti. Pak Direktur, Mau kemana? aku mau ke toilet. Ke toilet? Sejak masuk perusahaan, sudah lihat kau ke toilet 3 kali. Kau mau buang air atau cuma Bukan begitu, Direktur Leo. Siang tadi Cukup, aku tak tertarik kondisi tubuhmu. Aku tahu sekarang jam kerja. Lagi pula, kalau kenapa bawa ponsel? Kalian tiap hari bukannya mikir meningkatkan kinerja perusahaan, malah mikir cara bermalas-malas. Usiamu sudah tak muda lagi, tapi tiap hari tak serius bekerja dan licik. Setiap bulan aku memberi kalian gaji itu, cuma supaya kalian buang air besar saat digaji? tidak separah itu, Kak. Dia cuma ke toilet. Tak separah dia bilang. Sebenarnya siapa orang itu? Biarpun pejabat baru bikin gebrakan, keterlaluan. Semuanya. Aku tak peduli aturan kalian, tapi sekarang sudah kembali. Di sini, aku berkuasa. Mulai hari ini, semua fasilitas perusahaan berbiaya layanan. Printer 5 yuan sekali pakai, kertas, pakai ruang rapat 50 yuan. Kalau ke toilet, harus lapor untuk dicatat waktunya. Ponsel tak boleh dibawa, maksimal 10. Siapa yang keberatan, bisa resign dan enyah sekarang. Tapi yang resign, jangan harap dapat gaji sepeser pun. Pak Arif bicara kalian. Kalian bisu, ya? Danke. Siap. Siapa izinkan kamu bikin kopi di kantor? Maaf. Demi Makanya. Mengantuk, pulang tidur. Ngapain masuk kerja? Aku hamil, tidak kelihatan? Aku. Anak dalam perutku menyangkut 2 nyawa. Kamu minum kopi di kantor. Sama saja mencelakai orang. Kamu suka minum, ya? Sekarang, jilas sepatuku sampai bersih. Ha. Hah apa? Bos Damar alergi kafeina. Bukan minum, mencium baunya pun tak. Kamu malah seenak pamer sambil bawa kopi. Bukankah itu sengaja bikin direktur Dedalu keguguran? Ku beri pelajaran, tak berlebihan. Melunggu, cepat jilat. Disuruh jilat, jilat. Gadis kaya seperti asap membiarkanmu menjilat sepatunya. Itu kehormatan. Jangan tak tahu diri. Pak Prem, jadi orang, harus tahu membaca situasi. Harga diri tak bernilai. Aku ingat, istrimu akan melahirkan anak kedua, putrimu masuk SMA. Biaya les ini, aku belum dapat apa-apa. Aku gila. Lihat baik-baik, aku pemilik perusahaan ini. Siapapun yang berani melawan, akan berakhir seperti ini. Berani melawanku.
akan berakhir seperti ini. Bayar denda sendiri ke bagian keuangan. Enyahlah. Apa katamu? Baik, baik, kami segera atur. Ada apa? Tuan Lu, kontrak sudah habis. Para pemasok ingin memperpanjang kontrak. Sedang menuju ke sini. Orang-orang tua itu tahu diri. Mereka tahu aku pulang dengan dana dari konglomerat. Mereka datang begitu mencium peluang. Bawa mereka kantorku. Baik, baik. Menyebutnya pengasuh tinggal serumah sudah terlalu memujinya. Dekorasi kantor kuno, seleranya seperti orang kampung. Barang rongsokan ini, jelek dan menyeramkan. Kalau mau dipajang, seharusnya Dewi Ulas Asih atau apa maksudnya pajang kodok begini? Tidak takut pelanggan. Ini namanya kodok emas. Ini dibeli Bintang Chandra di lelang untuk diberikan kepada Direktur Fajar dari pihak. Sudah dipajang di sini lama. Untuk diberikan ke orang lain? Bintang Chandra itu, dia mengelola perusahaan kita, malah buru-buru memberi hadiah kepada orang lain. Meremeh. Benar. Kita ambil jalur kelas atas, dapat pendanaan 500 juta, didukung konsorsium Istana Langit. Mana mungkin kita memberi hadiah pada orang lain? Ruyani, pajangan ini kelihatan aneh. Baunya juga aneh. Jangan dipegang, nanti kena sial dan tidak baik buat anak. Apa? Luk Chandra, Luk Chandra. Tak kusangka hati sejahat ini. Aduh. Aduh. Polaris. Ini, pajangan ini untuk Pak Fajar. Nanti datang. Kenapa kalau dia datang? Kalau membahayakan anak dalam perutku, suruh petugas. Menyebalkan. Tapi, Aku direktur perusahaan, masa pajangan tak boleh kupecahkan? Jangan kira karena aku baik, kau bisa tahu diri. Aku yang bos. Sedangkan kau cuma karyawan. Keluar. ya, Mau memperpanjang kontrak, kan? Kontrak baru sudah disiapkan. Kalau mau memperpanjang, bisa tambahan potongan 30%. Apa katamu? Direktur Su, ada apa di dalam? perempuan bodoh itu memecahkan pajangan Direktur Fang. Apa? Kalau begitu, kerja sama kita. Dia cuma orang gila. Kalau dia terus begini, perusahaan kita akan bangkrut. Tidak bisa, aku harus telepon Direktur Luke, suruh dia cepat kembali. Halo, Direktur Luke. Cepat kembali, Direktur Leo sudah gila, dalam satu sore. Perusahaan hampir bangkrut gara-gara dia. Dia ngapain? Dia bikin aturan, lalu memecahkan hadiah untuk Direktur Fang. Beberapa mitra kerja datang. Kerasa, Aku mengerti. Tunggu saja, aku segera ke sana. Bersiaplah, karena Liu Ruyan suka bikin ulah. Biar dia bikin ulah yang lebih besar. Baik. Kurang paham maksud Anda, Direktur Lu ada? Soal perpanjangan kontrak, rasanya lebih baik saya bicara dengan Direktur Lu. Direktur Lu apa? Lu Chen laki-laki biasa. Dia berhak mewakili saya membahas kerjasama. Lagi pula, dia sudah saya pecat. Saya bos sebenarnya. Soal kerjasama, langsung bicara dengan saya. Dipecat, bagus. Aku pendiri perusahaan ini. Aku juga pemilik. Kalian mau memperpanjang kontrak? Boleh. Tapi harus kujelaskan dulu. Membawa pendanaan dari konglomerat Istana. Yakin, di bawah pimpinanku, usaha perusahaan akan maju. Keuntungannya diperkirakan 2 kali lipat. Kontrak harus diubah. Kalian harus memberi perusahaan kami tambahan 30%. Jadi kau pendirinya? Baik. Soal keuntungan, nanti, kalau mau kerjasama, tunjukkan ketulusanmu. Ketulusan? Maksudmu katak itu? Benda itu tak baik buat anak kandunganku. Sudah. Diankurkan? Benar. Di tempatku, dedalu bagai orang lain memohon kerja sama denganku. Tak mungkin aku memberi hadiah pada... Apa maksudmu? aku pegang semua jalur pasokan perusahaan kalian. Di mana Luke Chandra? Aku mau bicara dengan Luke Chandra. Sudah dikasih muka malah kurang. Sudah ku bilang, Luke Chandra sudah ku pecat. Kalau mau tanda tangan, tanda. Kalau tidak, cepat pergi dari sini. Dasar wanita gila. Jaga ucapanmu. Aku tak peduli Luke Chandra bilang apa padamu. Tapi sekarang, perusahaan ini aku pegang. Jaringanku lebih dari 10 kali lipat milik Luke Chandra. Apalagi sekarang aku punya pendanaan dari grup Istana Langit.
Aku mau bekerja sama dengan kalian, itu cepat enyah. Jangan buang waktuku. Kata-katamu keterlaluan. Bukankah 2 hari lalu kalian yang menghubungi dan bilang butuh dana? Tidak perlu. APA? Ku bilang tak butuh kalian. Tulia, mitraku perusahaan besar seperti konglomerat Istana Langit. Sekali dukung dan uang receh kalian. Aku tertarik. Kalian dari mana? Pulang sana. Jangan ganggu aku. Bagus, itu katamu sendiri. Apa yang dipikirkan Direktur Lu? Malah menyerahkan perusahaan sebesar Kepada wanita Santing seperti ini. Tunggu saja. Direktur Liu, apa yang terjadi? Bukankah datang membahas kerjasama? Biar saja mereka pergi. Tak kekurangan klien seperti mereka. Benar. Hanya perusahaan seperti konglomerat Istana Langit yang pantas membahas kerjasama dengan asap kami. Namanya tak pernah terdengar, cuma sampah. Harus pergi sejauh mungkin. Benar. Dengan konglomerat Istana Langit mendukung kita, buat apa butuh beberapa mitra itu? Tapi, gawat, Direktur, seluruh rantai pasokan perusahaan putus, pabrik berhenti, harga saham anjlok. Apa katamu? Pak Fang yang Anda usir adalah pemasok kita. Datang hari ini untuk memperpanjang. Kenapa panik? Cuma satu pemasok. Aku punya banyak. Cepat telepon konsorsium langit. Baik, segera saya telepon. Halo, apa ini ketua? Saya Liu Ruyan. Kami sedang menghadapi masalah. Kira-kira kapan dana 500 juta itu cair? Nona Sari memang hebat. Baru pulang dari pelatihan di luar negeri, talenta. Tapi urusan sekecil ini saja tak bisa diselesaikan. Raka. Raka apa? Maya. Apa kau terlalu lelah sampai berhalusinasi? Tidak. Kenapa suara orang ini mirip sekali dengan Raka? Jangan-jangan aku terlalu lelah. Mungkin akhir-akhir ini terlalu aku kesal gara-gara Chandra. Kita lanjutkan. Pak Ketua, terima kasih atas kepercayaan. Tapi ini terjadi mendadak. Semua ulah mantan suamiku yang mengacau. Aku jarang pulang ke sini. Sumber daya yang Tidak tertarik dengan kehidupan pribadimu. Pak Sari cakap, menyelesaikan masalah kecil bukan masalah. Tahu? Kau tak yakin? aku yakin. Ketua, saya yakin. Kalau begitu, aku tunggu rencana yang memuaskan. Kenapa konglomerat Istana Langit tak membantu kita? Apa kau tahu? Mustahil tak peduli, kecuali aku mengerti. Ini ujian yang konglomerat Istana Langit berikan padaku. Kumpulkan semua karyawan di ruang rapat. 3 menit lagi, mulai rapat darurat. Semua sudah hadir, kan? Saya yakin kalian sudah dengar kabar. Pemasok memutus kontrak, mitra kabur. Perusahaan kita menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. Jangan panik, semua ini ujian dari konglomerat Istana Langit. Aku sudah punya. Oh. Kalau begitu, coba katakan rencanamu. Membuka jalur baru dengan uang sendiri. Tapi dana kita menipis. Perlu memakai gaji karyawan bulan ini. Kalian tidak keberatan, kan? Kenapa harus begitu? Aku tidak setuju. Benar, kami tidak setuju. Kau tidak setuju? Ini kesempatan untuk meraih kepercayaan grup Istana Langit dan membangun perusahaan. Kenapa kalian tak setuju? Kau berani tanya kenapa? Itu uang hasil jerih payah kami. Kenapa harus kau buat cebok? Benar. Kau yang mengusir investor, kenapa tak pakai uang? Untuk menutup lubang ini, Kami gampang ditindas? jangan bicara begitu. Rina untuk kebaikan perusahaan sebesar ini, tak mungkin bergantung pada belas kasihan orang untuk berbisnis. Lagi pula, kami pakai sementara gaji kalian, bukan berarti tak dibayar. Benar. Yang mau menyerahkan gajinya sekarang adalah pahlawan kami. Ini kesempatan untuk membuktikan kesetiaan kalian pada perusahaan. Begitu dana konglomerat Istana Langit masuk, kalian yang rela menyerahkan gaji. Bonus kuartal akan 2 kali lipat. Jangan cuma omong kosong. Direktur Daratan bilang, mungkin aku percaya. Kamu? Dengan cara ini, mustahil perusahaan selamat dari krisis. Apa maksudmu? Kau pikir aku kalah dari Luk Chen? Benar. Aku merasa kau tak sebanding dengan Direktur. Direktur Luke tak akan memecat karyawan sembarangan, membuat aturan tak manusiawi, apalagi merasa paling benar lalu mengusir calon mitra yang datang sendiri, sampai membuat perusahaan kena masalah sebesar ini. Diam. Luk Chen cuma anjing yang bekerja untukku. Kau dipecat. Sana pergi cari dia.
Pantas saja pendiri perusahaan. Sombong sekali gayanya. Direktur Lu. Kerja keras, ya. Cih, Luh Chen. Akhirnya kau datang juga. Ada urusan yang harus ku selesaikan Oh, denganmu. urusan mau kau Kau masih berani tanya? Lihat anak buahmu. Egois, cuma mengejar untung kecil di depan mata, tak memikirkan perusahaan. Aku perintahkan, segera jelaskan pada mereka. Jalankan rencana krisis, lalu serahkan semua sumber dayamu kepada Rian Zhao. Masalahmu, biar aku bereskan saja. Kau masih mau aku menyerahkan semua mitra kerjaku kepada Rian Zhao? Rina, jangan kurang ajar. Laut Senja. Kau gila. Kau cuma pegawai, memukul bos. Boss. Selama ini, perusahaan yang kuurus. Mereka semua kurekrut sendiri satu persatu. Sekarang kamu cuma asal bilang dirimu bos. Tanya saja mereka. Ada yang mengakuimu? Kami tidak mengakuinya. Kami cuma punya satu bos, Pak Bumi. Beraninya kamu. Pantas mereka tak patuh. Ternyata kau menyingkirkanku. Menyingkirkan? Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Mereka mau mengakuiku. Karena itulah kehendak semua orang. Lestari. Sudah kubilang, kau akan menanggung akibat dari kesombonganmu. Nyonya Lestari, klien kami, Tuan Chandra, sejak berdiri selalu menjadi perwakilan hukum perusahaan. Dan pengelola, berdasarkan catatan pengelolaan 3 tahun terakhir. Anda tidak pernah terlibat dalam operasional bisnis perusahaan. Dewan direksi sudah memecat Anda. Omong kosong. Selain itu, tindakan Anda mencoba menggelapkan gaji karyawan diduga penggelapan dalam jabatan. Ini bukan lagi soal wewenang manajemen, melainkan tindak pidana. Pengadilan sudah melarang Anda masuk perusahaan dan mengakses keuangan. Kami akan menuntut atas penghilangan Dan penggelapan dalam jabatan. terhadap Anda. Ini dokumen terkaitnya, simpan baik-baik. Jangan menakutiku begini. Luk Chandra, aku terlalu menilaimu tinggi. Kukira kau anjing setia yang tak kenal lelah. Tak kusangka kau anjing liar yang menggigit tuannya. Kau bersekongkol dengan pria ini untuk menyingkirkan, bisa. Aku tak butuh pria jadi bawahan. Terserah kamu saja, tapi Lukasen, apa lupa? Terlepas dari struktur saham, masih suami istri. Perusahaan ini kudirikan sendiri. Meski merebut tempatku dan jadi anjing penjaga 3 tahun, pada akhirnya ini harta bersama kita. Apa hakmu menuntutku? Apa hakmu menuntutku? Benarkah? Hebat, katanya dirintis sendiri. Jelaskan padanya. Lihat statusnya sebagai pendiri. Masih pantas disandang. Perusahaan yang Anda sebut dirikan hanya mendapat modal awal. Namun dana itu berasal dari rekening pribadi Pak Lu Chen. Dengan kata lain, tak menanam modal maupun berkontribusi. Pendiri sebenarnya tetap Direktur Lu. Kau. Kenapa kalau kau pendiri? Ini harta bersama suami istri. Kau mengandung anak pria lain, kenapa tak ingat kita suami istri? Sekarang baru ingat? Tapi sayang sekali. Kita sudah bercerai. Ini perjanjian yang kau tanda tangani sendiri. Sudah besar kepala, Dharma Fajar. Pikirkan, semua milikmu kuberikan. Cerai dariku. Kau tak akan dapat sepeser pun. Benarkah? Ini semua yang selama beberapa Tuan Dharma berikan padamu. Termasuk mobil dan rumah yang dibelikannya. Kau harus mengembalikan, mengganti rugi Tuan Dharma 50 juta. Selain itu, atas perbuatan hari ini, harus membayar tambahan 8 juta. Jika dalam 3 hari uang ganti rugi belum masuk, kami akan mengajukan gugatan terhadap Anda. Ganti rugi. Luk Cheng. Kau cuma mau uang, kan? Ketua grup Istana Surgawi. Memberiku pendanaan 500 juta. Mana mungkin aku kekurangan uang recehmu? Kalau begitu selamat. Semoga 500 juta IT. Benar-benar bisa kau pegang erat. Bukan urusanmu. Begitu dapat pendanaan, aku akan rebut kembali perusahaan ini. Lukman, Chandra, ayo pergi. Maaf. Kerugian hari ini akan saya ganti. Selain itu, semua orang libur 3 hari dengan gaji tetap. Ini tanda terima kasih dari saya. Tapi, Lukman, rumah yang ditempati Rania adalah harta yang Anda beli setelah menikah. Rumah itu hanya bisa dijual. Bagaimana menurut Anda? Aku sudah punya rencana. Halo.
Tuan Harimau. Bukankah dulu Anda selalu menginginkan villa saya di Danau Naga? Sudah kujual. Pria bernama Daratan Fat benar-benar sudah makin. Kalau bukan karena saya, entah dia memungut dia malah berani menuntut saya. Tak tahu balas budi. Semua salahku. Kalau bukan karena aku sakit, kau tak perlu melahirkan anak untukku. Lu Chen juga tidak akan. Apa urusannya denganmu? Aku sudah melihat banyak pasangan di hal begini sudah biasa. Kenapa suami orang lain tidak cemburu seperti? Mau cerai? Ya, baik. Aku pulang sekarang, buang semua barangnya. Kulihat setelah cerai dariku, dia mau kemana. Ada apa? Kuncinya sudah diganti. Lukas Chandra yang menggantinya. Mana berani dia? Buka pintunya, kok tiba-tiba nggak bisa dibuka? Kamu siapa? Harusnya aku yang tanya begitu. Ini rumahku. Kenapa kamu di sini? Rue Mamu? Baru ku beli, sertifikat rumahnya jadi. Kok jadi rumahmu? Rumah baru yang kamu beli? Aku tinggal di sini 5 tahun. Sejak kapan jadi rumahmu? Minggir. Bicara. Kau beli rumah dari siapa? Berapa harganya? Aku membelinya dari Lu Cheng. 20 juta. Sebenarnya kau ini siapa? Bua apa tanya sebanyak itu? Luceng lagi, ternyata dia. Ku beritahu, akulah nyonya rumah. Chandra anjing peliharaanku. Apa hak menjual rumahku? Masuk ilegal. Cepat enyah. Dasar perempuan, jaga ucapanmu. Aku, Tuan Harimau, berkuasa 20 tahun. Belum ada yang berani bicara begitu padaku. Belum ada yang berani bicara begitu padaku. Asap. Tuan Harimau. Harimau terkenal di sini sebagai pisau, kita tak bisa melawannya. Pisau, senapan, cuma preman biasa. Kau kira dirimu orang hebat? Luk Chandra juga. Cari orang begini buat bikin kesal. Kau mau pergi atau tidak? Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau main tangan. Apa yang kau lakukan? Mengancamku? Dasar perempuan, kulihat kau hamil. Aku tak mau ribut. Rumahku beli dengan uang tunai. Kalau cari saja Luk Chan. Jangan bikin ulah di sini. Aku bikin ulah? Hari ini akan kutunjukkan apa itu bikin ulah. Kau berani memukulku? Memukulmu kenapa? Menerobos rumah orang, dipukul masih ringan. Kalau tahu diri, cepat pergi. Kalau tidak, akan kulaporkan ke polisi. Lapor polisi? Baiklah. Sana, lapor. Aku mau lihat. Polisi datang tangkap aku. Atau tangkap kamu menerobos rumah orang. Gila. Lepaskan aku. Aku siapa? Aku didukung grup Istana Langit. Kalau sentuh aku, ketua takkan ampuni kalian. Kau bicara sama siapa? Berani-beraninya kau Yang kupukul memang kamu. Mau rumah ini, ya? Baik. Beli rumah ini seharga 20 juta. Beri uangnya, kubiarkan kamu tinggal. 20 juta? Aku pegang 500 juta dari grup Istana. Mana mungkin aku kekurangan 500 juta? Uang sebanyak itu? Hahaha. Kalau begitu, keluarkan uangnya. Uangnya belum masuk, kenapa buru-buru? Belum masuk, ngapain sok galak di sini? Usir dia. Rina, kamu tak apa-apa? Aku tak apa-apa. Aku tak apa-apa. Tak kusangka Lukas setegak itu, sampai rumahmu dijual. Rina, kalau memang tak ada jalan lain, minta maaf saja padanya. Jangan harap. Aku tidak melakukan kenapa aku harus minta maaf, menuntut, menjual rumah. Bukankah dia ingin aku mengalah? Tak akan menuruti Kita harus bagaimana? Perusahaan direbut olehnya, rumah juga dijual. Kita juga harus ganti rugi. Tak perlu takut. Kita masih ada pendanaan dari konglomerat Istana Surga. Sekarang kita temui ketuanya. Semuanya akan kembali ke genggamanku. Apa yang kalian lakukan? Kenapa mencuri mobil? Nyonya Liu Ruyan, ya? Kami dari pengadilan. Kami menerima perkara Surionda dan Suamianda. Sesuai aturan, mobil ini kami sita dan bekukan. Apa? Apa katamu? Digadaikan? Lu Chen, demi membuatku mengalah, kau berusaha keras.
cuma sebuah mobil. Kalau dia mau, kalian bawa saja. Bagaimana, Asap? Kita bahkan tak punya mobil. Naik taksi saja. Tunggu sampai aku bertemu ketua. Aku akan minta dia belikan mobil bisnis baru. Selamat ulang tahun. Bunganya sudah diterima? Sudah. Terima kasih. Aku sudah punya banyak mobil. Tak perlu memberiku ini. Mobil dariku mana sama dengan yang kau beli? Ini model terbaru. Kau belum punya. Nanti aku datang Ja. imu. Asap, kita sudah sampai. Ashley. Bayar ongkosnya. Totalnya 80. Ngapain sih nagih terus? Cuma beberapa puluh ribu, bukan nggak kubayar. Kok belum sampai? Jangan-jangan kamu mau ingkar utang? Ada apa, Rani? Bajingan Lukman itu. Biar aku tunduk. Dia memblokir semua kartu bankku. Cuma 80 ribuan. Kamu mau ingkar utang? Tak punya uang. Ngapain naik taksi? Jangan nagih terus. Apa katamu? Kenapa mas? Bayar dong, aku. Ruyan. Kau lupa? Aku selalu pakai kartu keluargamu. Aku juga tak punya uang. Ashley. Kalian berdua. Berpakaian rapis et quali. Masa kau tak punya 80? Memangnya ku bilang tak akan ku tunggu saja. Si. Tak punya uang. Sok bergaya. Sudahlah. Yang penting sekarang cari ketua. Kalau dana belum cair, makan malam pun kita kesulitan. Luke Chandra. Kenapa dia ada di sini? Masih bawa mobil baru. Dedalu bagaikan asap. Jangan-jangan dia datang untuk rujuk sama kamu? Kuduga, dia pecundang tak berpendirian. Cepat sekali dia tak tahan untuk mencariku. Dedalu bagaikan. Apalagi yang mau kamu lakukan? Daratan Fajar. Bukankah kamu sudah tahu? Kau bikin keributan sebesar ini, supaya aku kembali padamu, kan? Aku tak tahu maksudmu. Pura-pura, terus saja pura-pura. Kau kira aku tak tahu pikiranmu? Kau tahu dana 500 jutaku segera cair, jadi kau tak malu minta rujuk denganku. Lihat dirimu, bunga sudah kau, mobil juga sudah, bahkan sengaja lewat di depanku untuk pamer. Niat kecilmu kentara sekali. Tapi sayang, cuma begitu belum cukup. Kalau mau aku maafkan, kecuali kau berlutut minta maaf padaku. Liu Ruyan, sakit berobat sana. Jangan gila. Aku gila? Lu Chen, kau jual rumahku, tahan mobilku, utak-atik kartuku, suruh preman kau lakukan semua ini agar datang menemuimu? Sekarang aku sudah datang. Kenapa jual mahal? Kalau mau rujuk, tunjukkan sikap. Mau uang tapi juga mau harga diri? Kalau tak mau minta maaf, jangan harap dapat sepeser dari pendanaan 500 juta. Benarkah? Dari mana kau yakin? Kau bisa dapat pendanaan 500 juta. Kontrak ditandatangani, ketua menghargai aku. Mana mungkin aku tak mendapatkannya? Sudahlah, jangan keras kepala. Tahu harga dirimu tinggi. Tak usah minta maaf. Berikan kunci mobil. Aku sudah memaafkanmu. Kau mau kuncinya? Tentu. Lagi pula, bukankah mobil ini kau belikan? Kalau tak beri kunci, bagaimana aku mengemudi? Cepat. Kebetulan aku mau suruh Chen Yuan mengantarku dengan mobil ini untuk periksa kandungan. Baik. Ini. Laris ASAP. Barangku. Tak gampang kau ambil. Bintang Fight, apa maksudmu? Kau mempermainkanku? Kak Chandra, kenapa harus begini? Kalau tak mau memberi, jangan. Kenapa mempermalukan Laras? Dia sedang mengandung. Tak takut kandungannya bermasalah? HM. Kalian jangan terlalu GR. Apa urusannya denganku? Laris. Mobil ini tak ada hubungannya denganmu. Kau pria dewasa, bawa bunga dan mobil baru.
Kalau bukan demi aku, demi siapa lagi? Chandra, akui saja. Kau tak bisa hidup tanpaku. Dedalus berkebut. Kesombonganmu sudah separah ini. Benar-benar menjijikkan. Aku sombong, Lu Fajar, sampai sekarang. Harus mengingatkanmu. Sebelum bertemu denganku, kau cuma pria yang bisa mencuci dan memasak. Kalau bukan aku yang kerja mencari klien, kau bisa punya uang sebanyak ini untuk membeli mobil. Wangmu. Bukan uangku. Itu uangmu sendiri. Dedalu asap, bisa jadi mobil ini. Hasil tukar tambah setelah dia menjual mobil lamamu. Aku sudah tahu. Kukira dia punya sedikit kemampuan. Ternyata tetap si imut. Dedalus ASAP. Hayalanmu memang harus diobati. Kukatakan sekali lagi. Semua urusanku, sama sekali tak ada hubungannya denganmu. Sama sekali tak ada hubungannya. Masih saja keras kepala. Jangan hirau, jalankan mobil, antar aku periksakan dulu. Baik. Bodoh sekali. Mobil ini memang bagus. Lucen. Susah payah bikin banyak trik, ujung-ujungnya aku juga yang untung. Ruyan, aku sudah siap. Naiklah. Ada apa? Kenapa pintu mobil tak bisa dibuka? Buka pintunya. Lihat, terkunci dari dalam. Baik, aku cari. Lucen, apa maksudmu? Kenapa mobil tidak bisa dibuka? Kau bilang itu mobilmu. Kenapa tanya aku? Itau jangan. Kau sendiri juga tahu. Itau jangan kau sendiri juga tahu. Mobil ini bukan milikmu. Omong kosong. Mobil itu dibeli pakai uangku, bukan milikku. Aku peringatkan kau. Cepat buka pintunya, atau kau akan menyesal. Asap. Jangan-jangan mobil rusak. Periksa bagian depan. Lihat apa yang bermasalah. Aku terlalu menilaimu tinggi. Mau rujuk, malah beli mobil rongsokan. Kau benar-benar memalukan. Bintang. Kalau kau ingin rujuk dengan Ruyan, mohon padaku, buat apa repot? Lihat, beli bunga dan mobil juga. Akhirnya, semuanya tetap milikku. Kau kira mobil itu sudah jadi milikmu? Kecuali aku di kursi pengemudi. Tak ada yang bisa membawanya pergi. Apa katamu? Kenapa? Tak bisa mengemudi? Chen Yuan, sebenarnya kamu ngapain? Kamu bisa nyetir. Asap, tunggu aku sebentar. Aku lihat dulu cara menyalakannya. Sedang ditangani. Bagaimana keadaannya? Masih ditangani. Rincinya, tanya dokter. Dua orang bodoh. Menguasai barang orang lain, tak mau melepasnya. Sekarang dia menuai akibatnya. Memang pantas. Siapa keluarga pasien di ruang gawat? Saya pacarnya, ayah dari anaknya. Pasien kehilangan terlalu, kondisinya sangat kritis sekarang. Anaknya mungkin diselamatkan, tapi harus segera transfusi darah. Ayahnya donor. Tidak bisa. Aku, tubuhku lemah, jadi. Pokoknya jangan pakai darahku. Dokter, pakai darah ban dulu. Kalau tidak bisa, jangan pertahankan anaknya. Ayo pergi. Tidak bisa. Mereka tidak boleh tahu. Masa leluku. Lucandra. Mantan istrimu sudah terlalu banyak membuang waktu kita. Sandiwara ini harus berakhir. Aku akan suruh orang siapkan upacara umumkan pendanaan dibatalkan. Keluarga Sen mitra baru konglomerat Istana Langit. Selama ini, kau sudah bekerja keras. Jangan bilang begitu. Oh ya. Si Chen Yuan itu. Aku merasa ada yang janggal. Ruyan, kau sudah sadar. Mana anakku? Anaknya tak tertolong. Dokter bilang kehilangan terlalu banyak darah, jadi. Anaknya sudah tiada. Lalu penyakitmu bagaimana?
Tak apa, Rani, penyakitku tidak serius. Nanti kita bisa punya anak lagi. Tapi soal ini, kurasa tidak sesederhana itu. Maksudmu? Rani, mobil itu dibawa keluar oleh Bima. Dia tahu mobil bermasalah, tapi tetap memberimu kunci. Semuanya terlalu kebetulan. Lu Chen. Berani sekali kau, Lu Chen. Ku besarkan bertahun-tahun, malah kau balas begitu. Dasar tak tahu balas budi. Dia tahu kau akan mendapat pendanaan dari grup Istana Langit. Makanya sengaja membuat ulah. Untuk mengadu domba kita agar kau kembali kepadanya. Mimpilah. Ketua memberi pendanaan menghargai kemampuanku. Kalaupun dia menikah lagi, jangan harap dapat sepeser pun dariku. Grup Istana Langit menghubungiku. Mengundangku acara penandatanganan 3 hari. Acara penandatanganan? Pantas saja perjanjian pendanaan ditandatangani terburu-buru. Mereka menyiapkan hal lebih megah untuk kita. Kenapa? Aku mampu, ketua percaya dan menghargai aku, tentu dia akan mengurus semuanya untukku. Setelah penandatanganan selesai, karirku akan naik ke tingkat berikutnya. Bintang darat. Oh, bintang, aku pasti akan membuatmu menyesali perbuatanmu seumur hidup. Pantas saja upacara penandatanganan grup Istana Langit. Benar-benar megah. Lihat dulu siapa pihak keduanya. Ketua menghargai aku. Tentu saja dia akan menyiapkan semuanya dengan megah untukku. Kerja sama kali ini, gabungan dua kekuatan besar. Entah siapa pihak keduanya, sampai ketua grup Istana Langit begitu mementingkannya. Aku dengar kabar dari orang Katanya pahak kedua perempuan. baru pulang dari luar negeri juga. Kalian berdua, Dia, kalian bahkan tak asap. Dialah tokoh yang kalian bicarakan, rekan yang mendapat pendanaan 500 juta dari grup Istana Langit. Pendanaan? Tapi yang ku dengar, dengan kabar kecilmu itu, jangan pamer. Orangnya sudah di depanmu, mana mungkin bohong? Direktur Willow, kutraktir Anda minum. Tadi aku tak tahu siapa Anda. Pak Liu, jangan ambil hati. Pak Liu masih muda, tapi mendapat penghargaan dari ketua grup bisa mendapatkan pendanaan. 5 Gumangagumkan. Kuma 500 juta. Gampang. Setelah aku dapat uang ini, Lalu kuolah sedikit. Jangankan 500 juta. bahkan 5 miliar pun. Bukan masalah. Benar. Kemampuan Ruyan kami sudah diakui oleh ketua direksi. Sudahlah, bubar semua. Aku ingat kalian. Kalau ada kesempatan, akan kupuji kalian di depan ketua direksi. Lihatkan. Inilah kekuatan. Aku, Dewi Asap, selalu jadi pusat perhatian. Memang wanita yang kucintai. Bumi Bintang. Kenapa dia ada di sini? Bumi Bintang, kau tak bisa menyingkir. Kau tahu hari ini aku akan menandatangani dan suasana hati jadi sengaja menghadangku. Minta maafku? Kau terlalu berharap. Aku datang karena urusan lain. Urusan lain? Jangan-jangan mau rujuk? Jangan bermimpi. Dulu kau tak pantas untukku. Aku sudah mendapat pendanaan dari grup Istana Langit. Aku akan berdiri di puncak kota awan. Kau dan aku makin langit dan bumi. Memang beda jauh. Semoga nanti kau masih bisa sepercaya diri itu. Sok apa, sih? Kita lihat sampai kapan kau bisa pura-pura. Para tamu sekalian, selamat datang di acara penandatanganan kerja sama strategis grup Istana Langit. Selanjutnya, mari kita Ibu Fu Yunshu, Direktur Grup Istana Langit, untuk menyampaikan pidato. Kenapa perempuan? Bukankah ketua laki-laki? ketuanya ada urusan, jadi datang Kita lihat dulu. Terima kasih atas kedatangan kalian. Hari ini Konsorsium Istana Langit akan mengumumkan mitra strategis baru. Tengah. Namaku segera disebut. seperti asap, cepat naik ke panggung. Kenapa buru-buru? Tunggu namaku disebut, aku naik agar ketua menghargai aku. Selanjutnya, mari beri tepuk tangan meriah. Mari sambut mitra kami, Nona Hutan Salju Senja. Terima kasih atas kepercayaan konsor. Kerjasama ini menyatukan kekuatan kedua pihak. Asap, ada apa? Bukankah kita bekerja sama dengan konsorsium Istana Langit? Apa ada yang salah? Salah. Pasti ada kesalahan. Tunggu. PDP.
Jangan pura-pura. Orang yang bekerja sama dengan konglomerat Istana Langit aku. Kau siapa? Kenapa kau naik tanda tangan? Kau siapa? Kenapa kau yang naik untuk tanda tangan? Kenapa? Karena salju senja orangnya lurus. Bercy dan terorma, bukan seseorang. Yang selingkuh dengan cinta pertama setelah sukses. Mencampakkan suami yang mendukungnya lalu menceraikannya. Perempuan sepertimu? Apa pantas hadir di acara seperti ini? Apa urusan keluargaku denganmu? Tak tahu apa-apa. Lalu apa hakmu berdiri di sini dan menyalahkanku? Aku peringatkan kau, aku sudah tanda tangan kontrak dengan direktur utama. Aku yang bekerja sama juga mendapat pendanaan. Nyonya, tolong turun. Aku tidak mau konglomerat Istana Langit ingkar janji. Mana ketuanya? Suruh keluar bicara denganku. Lu Chandra, naiklah. Sandiwara ini sudah berlangsung terlalu lama. Sudah waktunya diakhiri. Semuanya, aku mengumumkan pendanaan 500 juta dari konglomerat Istana Langit untuk Liana di Fatal. Lalu bagaimana dengan Bagaimana dengan mobil dan rumah? 500 juta. 500 jutaku. Dasar pengkhianat, beraninya memberikan barangku kepada orang lain? apa yang kau lakukan? Aku sedang mendisiplinkan anjing. Kenapa kau panik? Aku menandatangani kontrak dengan grup. Siapa Luke Chandra itu? Kenapa dia seenaknya membatalkannya? Kau berani umumkan ganti rekan kerja di depan banyak orang. Kau numpang pengaruhku. Kau gila, ya? Detalu bagai ASA. Kau sendiri yang melepas kontrak itu. Aku sendiri yang melepasnya. Benar. Sejak kau menandatangani perjanjian cerai, kau otomatis melepas yang kuberikan. Mobile, rumah, kontrak. Layurian. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang membuang semuanya. Omong kosong. Semua kudapatkan dengan kemampuanku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Justru kau, Lu Chen. Kau pakai namaku untuk mengalihkan mobil, rumah, dan pendanaan pada imut ini. Pakai uangku? Mimpi saja. Naomi Liu. Aku sudah menghargaimu. Tadi kau bilang aku ini apa? Si manis. Bukan karena kau jadi si manis. Mana mungkin kau rebut perjanjian itu dariku? Aku kalian memasukkan sesuatu. Tunggu sampai bertemu ketua dewan. Kau masih mau menemui ketua? Kau tak akan punya kesempatan. Berani-beraninya Memangnya kau siapa? Memukulmu memang kenapa? DSAP. Sudah lama aku menahan diri dari. Kau pikir kau siapa? Perempuan bodoh yang naik berkat pria, lalu menendangnya. Kau juga pantas teriak-teriak di sini? Kau mengada-ada. Aku sampai sejauh ini berkat kemampuanku sendiri. Kemampuan sendiri? Perusahaanmu berdiri karena Lu Cheng. Klien-klien itu juga dia yang dapatkan. Tanpa bantuannya. Bisakah kau sampai sejauh ini? Liu Ryan, kurasa kau belum tahu. Kalau kau tidak melakukan kebodohan ini, mungkin pendanaan konglomerat Istana Langit masih bisa kau dapatkan lancar. Sayang sekali. Kau memang tidak bernasib baik. Semua ini kau rencanakan, ya? Kau melakukan semua ini untuk membalas dendam. Bukan untuk balas dendam. Aku mengambil kembali apa yang kuberikan. Itu saja. Diam kau. Kau cuma membantuku urus rumah. Apa yang kau berikan pada dan kau juga. Kau kira lebih baik dariku? Bukankah naik berkat merayu pria? Akhirnya, kau cuma pajangan. Hanya aku, bintang baru bisnis dari Wall Street. Hanya aku yang pantas bekerja sama dengan ketua. Bintang baru bisnis. Talenta terbaik. Sepertinya kau masih belum tahu siapa aku. Sadarlah. Bukankah kau merasa dirimu dihargai? Kalau begitu, kukatakan, wanita di depanmu adalah Rimba Senja Salju, satu-satunya pewaris grup Rimba, sosialita nomor 1 kota. Kekayaannya ratusan miliar, di hadapan kekuatan modal mutlak. Gelar kecilmu itu tak ada artinya. Keluarga Rimba. Celaka, kenapa dia? Bagaimana mungkin? Sekarang tahu takut? Saat memakiku, kau terus memanggilku si imut. Bukankah kau galak? Aku tak tahu kau ini. Seperti katak dalam tempurung, perpandangan sempit. Tentu saja kau tak tahu. Tapi kalau dipikir-pikir, Aku harus berterima kasih padamu. Apa? Terima kasih sudah menceraikan Lukas. Bukan karena kamu tak menghargainya. Mana mungkin keinginan terwujud. Menikah dengan Lukas. Menikah dengannya. Maksudmu apa? Lukas.
Aku menunggu hari ini. Sudah sangat lama. Lukas, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Sari kabut, bukankah kau suka jadi pusat perhatian? Drama yang dibuat untukmu ini. Apa kau puas? Kalian sekelompok orang gila, Nona Rimba. Fajar cuma pria tak berguna yang numpang hidup. Bagaimana bisa menikah dengannya? Apa kau tahu? Baik. Aku tak suka ada yang menjelekkan suamiku di depanku. Kau boleh pergi. Seperti asap, tunggu aku. Pria daratan Fajar merampas sumber dayaku untuk mengejar putri sulung keluarga hutan, bahkan melamarnya di depan, ternyata memelihara pengkhianat. Senja salju dari keluarga hutan adalah putri sulung grup hutan. Hartanya ratusan miliar, kenapa keluarga hutan besar dan berpengaruh. Tapi dibanding grup Istana Langit, tak seberapa. Asal bisa kembali mendapat perhatian ketua, aku bisa membalikan keadaan. Aku, Lucy Asap, akan kalah dari boneka pajangan yang mengandalkan keluarga. Asap, lihat. Pewaris grup Istana Langit. Akan menikah dengan putri sulung grup hutan, pas pernikahan megah akan digelar 3 hari lagi. Bagaimana bisa? Bukankah yang menikahi hutan senja salju jalan kok bisa jadi putra mahkota grup Istana Langit? Jangan-jangan embun pagi. Jangan-jangan embun pagi pewaris Istana Langit? Mbak Asap, kau terlalu banyak pikiran. Kau sudah lama bersama Embun Pagi. Kalau dia benar orang grup Istana Langit, mana mungkin kau tak menyadarinya sama sekali? Embun Pagi tak mungkin orang grup Istana Langit. Salju senja bersama Embun Pagi lagi. Dia mendua. Kalau pewaris konglomerat Istana Langit tahu punya hubungan dengan Arga, dia takkan mengampuninya. Saat Tuan Muda marah, mungkin dia tertarik padamu. Tentu saja. Seorang cuma pajangan, satunya lagi cuma pria. Mana bisa menandingiku, bintang bisnis? Direktur sudah menyukaiku. Semua gara-gara Arga menghalangi. Kita manfaatkan kesempatan untuk merebut kembali kepercayaan ketua. Dewi Kabut. Maksudmu? Datang ke pernikahan dan memberi rimba salju senja dan daratan bintang hadiah di depan semua orang. Biar ketua lihat. Perempuan macam apa yang dinikahinya. Dewi Kabut. Bagaimana kau bisa masuk? Aku pilihan ketua konglomerat Istana Langit. Aku ada di sini. Bukankah wajar? Kenapa? Takut? Takut ku bongkar wajah aslimu? Aku tak tahu maksudmu. Apa kataku? Rimba senja salju, kau benar-benar nekat. Padahal punya tunangan pewaris konglomerat Istana Langit. Kau berani menjalin hubungan dengan bintang main 2 kaki. Kau tak takut ketahuan? Dedolu bok osok. Mandua kaki apanya? Otakmu sakit, ya? Aku sakit? Yang sakit itu kamu, kekasih gelapmu, bintang Fajar, cuma numpang hidup. Kau mendekati pangeran mahkot, memelihara gigolo. Mana enaknya begini? Benar. Kami datang agar pangeran mahkota tahu seperti apa kamu. Kalian benar-benar bodoh dan menyedihkan. Kau bilang siapa yang bodoh? Dengar. Saat pangeran mahkota datang, ku beri kau pelajaran. Bagaimana kau mau memberinya pelajaran? Lukas Chandra, berani sekali kamu muncul di sini. Kenapa aku harus takut? Kau tak Siapa tunangan Lina Salju Senja? putra mahkota konglomerat Istana Langit. Pria yang hidup dari wanita pantas muncul di sini. Laris ASAP. Dari mana kau tahu? Aku bukan putra mahkota konglomerat Istana Langit. Lu Ruyan. Dari mana kau tahu? Aku bukan pewaris grup Istana Langit. Ah, Kau sudah gila? Kau pewaris grup Istana Langit? Memangnya kau pantas? Benar, Lu Chen. Tidur dengan wanita sampai berhalusinasi? Kau kira memakai barang yang sama dengan pewaris, kau jadi pewaris? Chun Yuan. Kazaranin Jaga Malutmu. Hormati? Kau cuma pria numpang hidup, kenapa kami harus menghormatimu? Kau tahu wanita siapa yang sedang rebut? Putra mahkota konglomerat Istana Langit. Nyawamu berapa sampai berani sok? Benar. Memangnya dia siapa?
Kekayaannya triliunan, sekali menginjakan kaki, dunia bisnis gemetar. Bagaimana dengan kau pikir kau siapa? Tinggal di rumahku. Pakai uangku. Untuk beli mobil baru, kau harus jual mobilku dulu. Pria sepertimu berani mengaku sebagai pewaris utama. Semuanya. Aku orang kepercayaan pewaris utama grup Istana Langit, mantan istri pria ini. Aku punya sesuatu akan diumumkan kepada semua orang. Biar dia yang bicara. Aku takkan beri dia kesempatan lagi. Tapi, Rini. Konsekuensinya. Sabinya kau sanggap menenggangnya. Jangan mengancamku. Kau berani melakukannya, kenapa aku tak berani mengatakannya? Buat semua orang tahu. Dia, Maya, adalah wanita yang mendua. Dia bertunangan dengan ketua dewa, pria cahaya bumi yang kau pelihara. Ketua benar-benar buta. Menyukai perempuan imut seperti kamu. Salju senja, tunggu. Saat orang konglomerat Istana Langit datang, kulihat bagaimana akan membereskannya. Keluarga rimba kalian. Berani-beraninya kau memukulku. Apa hakmu Karena kau tak menghormati atasan, sudah cukup. Kau kira sanggap mengenalku? Sangat mengenal konglomerat Istana Langit, mengenal keluarga rimba. Sayang sekali. Orang yang berpikiran sempit itu selalu kamu. Kamu tak tahu apa-apa. Kamu hidup dalam cerita karanganmu sendiri. Maksudmu apa? Yang mau kukatakan sederhana. Mau kamu percaya atau tidak? Ketua direksi yang kamu sebut itu aku. Kamu? Lukman. Kamu masih membohongiku. Kamu kira aku bodoh percaya omong kosongmu? Menipumu tak ada untungnya baginya. Kalau kau tak percaya, kau bisa lihat ini. Lu Chen, kemampuanmu memasukkan sesuatu makin hebat. Pemalsuan. Lu Ruyan. Aku harus mengingatkanmu. Menurutmu, kontrak pembiayaan yang kau tanda, siapa yang menyetujui? Siapa yang mengatur klien-klien besar yang kau temui? Kau kira bakat bisnismu itu? Siapa yang diam-diam membuka jalan untukmu? Aku tak butuh membuka jalan. Aku dapat semua ini karena kemampuanku. Ini semua hasil usahaku sendiri. Tidak kau salah. Semua kerja samamu kuatur lewat orangku. Kau kira kau yang mendapatkannya? Para klien, aku menyuruh orang mendatangimu. Kau kira itu rencana bisnismu? Aku menyuruh orang menyiapkannya lebih dulu. Kau kira kau membangun segalanya dari nol dengan kemampuan? Sebenarnya, kau cuma boneka yang dikendalikan. Benangnya ada di tanggang. Aku suruh kau bergerak, baru boleh Omong kosong. Liu Ruyan bisa sampai hari ini karena kemampuanku. Kau laki-laki, apa hakmu ikut campur di sini? Kesombonganmu sudah tak tertolong. Tak percaya pewaris grup Istana Langit? Baik, akan kubuat kau lihat sendiri. Seperti asap. Dia benar-benar. Sekarang. Percaya. Lu Chen. Kau menipuku selama 3 tahun. Kau menipuku selama 3 tahun penuh. Aku tak pernah menipumu. Kau yang tak pernah percaya padaku. Jadi, kau membalasku begini? Balas dendam? Lu Chen. Meski kau pewaris grup Istana Langit, kenapa? Kau pikir aku akan menyesal? Memohon maafmu? Kalau begitu, kau konyol. Sebagai pria berharta triliunan, kau tak punya toleransi. Sejak awal sudah kubilang, semua yang kulakukan demi mengobati Chen Yuan. Dia menderita leukemia, nyawanya hampir tak tertolong, makanya aku ingin punya anak dengannya. Tapi kamu, bukan menjebak hingga anakku tewas. Kamu membuat jauh kembali mempertaruhkan. Kamu sengaja menyembunyikan statusmu sebagai pewaris muda istana dan sering mempermalukanku. Aku menceraikanmu, karena itu memang pantas untukmu. WSAP. Dalam arti tertentu, kamu cukup malang, jauh. Benar, kan? Aku tak tahu kau bicara apa. Kau tak tahu? Jelas-jelas kau yang paling tahu. Jauh. Sama sekali tidak menderita leukemia. Apa katamu? Tidak. Jauh sama sekali tidak menderita leukemia. Dia kena penyakit kelamin. Ini laporan pemeriksaannya. Lihat sendiri. Tes darah tidak menunjukkan tanda leukemia. Hasil diagnosis. Kiro Kalman. Jaya, kau membohongiku. Kau membohongiku. Ayu. Aku tidak sengaja. Dengarkan penjelasanku.
Aku ingin mencari wanita yang menafkahiku. Tak kusangka kau menganggapnya serius. Laris. Kau percaya omong kosongnya? 3 tahun lalu, Rian model pria yang menemani orang minum di karaoke. Penyakitnya juga tertular saat itu. Ngomong-ngomong, kau sudah lama bersamanya. Mungkin kau juga sudah tertular. Laris. Berani gulung lenganmu dan lihat bayi-bayi? Kau membohongiku. Demi kau, aku hamil, keguguran, bercerai, kehilangan perusahaan. Kau bilang tidak mengidap leukemia. Cukup. Kau kira aku mau bersamamu? Kalau bukan karena uangmu, siapa yang mau wanita bodoh dan sombong sepertimu? Ya, aku membohongimu. Kenapa? Kau selingkuh, menggoda aku duluan. Malah salahkan aku bilang kena leukemia, kau percaya. Liu Ruyan. Di kepalamu bukan otak, tapi rumput. Jangan pura-pura jadi korban. Lu Chen sudah baik padamu. Kau hina dia cuma pembantu. Aku cuma bilang sedikit yang baik, kau langsung terpancing. Kau memang bodoh dan hina. Kak Chandra, aku salah. Perempuan itu yang menggoda aku. Ampuni aku, tak akan berani lagi. Aku salah, aku salah. Kak Chandra, aku salah besar karena merebut perempuanmu, tapi aku juga tak sengaja. Laras yang mulai duluan. Kalau bukan karena dia. Semua ini takkan ditimpakan padaku. Ah, Bermimpi. Chen Yuan, mati saja. Lu Ruyan kamu hila. Mana satpamnya, Sat? Reason. Kamu puas? Hahaha. Kamu benar-benar. Semua yang kulakukan adalah Kamu nggak apa-apa? tidak apa-apa. Terdakwa, Nona Leo. Melakukan penganiayaan sengaja. Menyebabkan luka berat, du comme Panjara. Tama.